Oke, buat Ajeng, ada pertanyaan apa nih yang bisa kita diskusikan hari ini? Masalah CV saya itu kan Pak, Hmm, hmm. eh, Gimana tuh? jadi kan menurut Bapak gimana ya? Kita tanya yang general dulu. Pertanyaan apapun selain CV-mu. Yang kamu masih bingung dalam pembuatan CV, penggunaan CV, mungkin secara umum gitu. Bedah CV nanti di sesi detail aja. Oh gitu ya. Ya. Atau mungkin aku yang nanya deh, kamu sejauh ini pakai CV-mu tadi udah pernah lolos paling jauh sampai tahap apa? Saya sih, saya kan, saya biasanya sih kan pernah itu buat CV tuh nggak pernah ya Pak. Dulu tuh memang pernah, cuman kan dia cuman kayak di Word biasa gitu. Ya, Nah oke. yang ini saya Hmm, buat memang menggunakan jasa gitu. oke. Oh, memang, memang kalau Oke. menggunakan jasa kita kurang puas ya Pak gitu. Ya. Memang ya cuman ya mau memang mau belajar lagi sih gitu. Oke. Nah, Nah, yang kamu belum tahu soal kan gini, dulu kan sempat bikin CV yang modelnya lebih simple. Terus sudah pernah bikin ah, CV entah lewat template atau lewat jasa kayak gitu. Nah, mm, kamu udah pernah lihat dong CV-CV yang beredar sekarang ya? Kayak gitu kan. mm, Nah, dari iya. CV-CV yang beredar sekarang ini, ya kan, menurutmu ada nggak yang masih kamu nggak paham? Mungkin istilah-istilah tertentu, ATS, ATS friendly itu apa? Lalu kita harus menggunakan CV yang tipe ATS friendly atau yang kreatif, misalkan kayak gitu. Atau mungkin sejauh ini udah mulai ngelamar-ngelamar kerja belum? Statusnya masih bekerja atau masih fresh grade? Bekerja, Bekerja. Nah, berarti bekerja. baru mau coba-coba tahu dulu bikin CV gitu ya? Ah, ah. Iya, Oke, benar. oke. Ini berarti aku penjelasannya mungkin dari general dulu kali ya, secara umum ya. Zaman sekarang CV itu ada dua jenis. Oke. Mm, Bukan ketik dan tulis tangan ya, gitu. CV iya. akan aku arahin ya semua diketik sekarang gitu. Walaupun tulis tangan hanya untuk case tertentu boleh gitu. Tapi CV itu ada dua jenis, yaitu CV yang tipenya ATS friendly sama yang tipe desain. Desain ini nama lainnya misalnya kreatif orang nyebutnya kayak gitu. Mm, CV tipe desain itu adalah CV yang gambarannya tuh kayak yang kamu bikin lah gitu. Ini kan sesi general, jadi nggak aku tunjukin ya. Jadi CV di mana informasi disajikan, dikombinasikan dengan kreativitas pada formattingnya, pada penataan infonya. Di situ mm, lebih dari sekedar permainan huruf, font apa gitu, paragraf apa, tapi ada kolom, ada kadang permainan simbol, permainan warna gitu-gitu. Yang menunjukkan karakter dari si pembuat CV-nya ini. Harapannya dengan menunjukkan kreativitas tersebut dapat mendukung informasi yang ada di dalamnya. Misalkan, wah mm, ini kamu tipenya tipe orang yang misalkan ngelamar kerja sebagai graphic designer. CV-mu tipenya tipe kreatif yang mengekspresikan bahwa CV seorang graphic designer ya kayak gini desain-desainnya kayak gitu. mm, Jadi sambil nulis CV sambil pamer pada saat dia membuat CV itu sendiri. Boleh nggak? Boleh. Tipe kreatif kayak gitu. Itu masih beredar sampai sekarang. Yang kedua, ada CV tipenya yang namanya ATS friendly. Tipe ATS friendly ini sebenarnya adalah tipe CV sederhana di mana dia dibuat untuk mempermudah sistem yang disebut ATS atau Applicant Tracking System, yaitu sistem yang digunakan untuk screening CV dalam tanda kutip mencocokkan kata kunci, memproses kata kunci yang ada di CV dicocokkan dengan kata kunci yang ada di locker. Jadi sebelum diproses pakai mata tuh di-run di sistem ini. Oke. Jadi applicant tracking tuh kayak gitu. Jadi sistem yang digunakan untuk bahasanya gimana ya lebih simpel ya. Sistem yang digunakan untuk ya mengekstrak informasi gitu, menemukan korelasi antara kata kunci di sini, korelasi, menemukan korelasi antara kata kunci di CV dengan kata kunci di infoloker tanpa perlu bantuan mata orang. Biasanya sistem ATS ini dimiliki oleh perusahaan Fortune 500. Kamu pasti udah tahu lah ya yang masuk Fortune 500 itu apa aja. Biasanya perusahaan-perusahaan ini adalah perusahaan-perusahaan yang kenapa kok perusahaan akhirnya beli ini gitu ya?
Karena jumlah pelamarnya banyak, yang harus disortir banyak, dan mustahil kalau itu diproses sama manusia. Takutnya yang kompeten-kompeten nggak sempat kepegang. Bukan karena nggak sesuai, bukan karena nggak ditemukan, karena udah nggak sempat waktunya. Sehingga dari sekian banyak CV, di-run di sistem itu, diayak lah ibaratnya gitu ya. Nah, yang sesuai inilah yang nanti akhirnya akan diproses oleh mata lah ibaratnya semacam itu. Jadi di-run di sistem dulu, baru via mata kayak gitu. Nah, untuk bisa ya mempermudah sistem karena tadi aku bilang sistem ini itu digunakan untuk korelasi perbandingan antara info di CV ini, info lokernya ini. Korelasi itu kecocokan info. Nah, makin tinggi korelasinya, makin besar kemungkinan untuk lolos ke tahap selanjutnya, yaitu dilihat oleh rekruternya ibaratnya. Sehingga ada desain khusus yang dibuat sedemikian rupa biar sistem ini lebih mudah membaca CV kita. Kalau kita pakai yang tadi, CV tipe kreatif, itu lebih susah. Karena di sana ada simbol, tabel, insert, macam-macam. Font-font yang kita nggak tahu, permainan warna yang mungkin gini gitu. Yang akhirnya apa? Beberapa case itu, orang dianggap tidak kompeten, bukan karena tidak punya pengalaman. Bukan karena infonya tidak ditulis di CV. Tapi karena menggunakan sistem ATS, CV-nya masih tipe kayak begini, tapi nggak kebaca. Jadi dia punya pengalaman, sudah ditulis di CV, tapi nggak kebaca oleh sistem. Sehingga dianggap ya kamu nggak mampu, nggak punya pengalaman untuk itu. Makanya mulai ada edukasi bahwa untuk perusahaan-perusahaan yang sudah menggunakan sistem ini, dipersilahkan membuat CV tipenya ATS. ATS itu paling gampang tuh kayak kertas-kertas yang ada di belakangmu tuh. Nah, jadi lebih kayak orang nulis skripsi gitu formattingnya. Oke, yang sedikit desain. Jadi desain di sana tuh hanya permainan, main font, main paragraf, main highlight lah, teknik highlight tuh. Jadi bold, uppercase, underline, italic gitu-gitu. Jadi nggak ada simbol, nggak ada logo, nggak ada tabel, nggak ada isi table, nggak ada kolom kayak gitu. Sorry, insert text gitu-gitu nggak ada gitu ya. Itu adalah tipe ATS friendly. Karena ada dua CV ini, mana yang benar? Dua-duanya benar dan dua-duanya masih berlaku sampai sekarang. Ini tahun 2023 gitu ya. Jadi CV-mu itu CV tipe kreatif. Nanti kalau belum tahu, nanti coba cek apa itu CV tipe ATS gitu. Oke, Alpha Tango Sierra gitu, ATS friendly gitu. Nanti dibikin dua-duanya ini. Nanti setelah itu coba yang selanjutnya yang harus dilakukan adalah apa? Nah, saat kita sudah tahu ada dua format ini, yang harus kita lakukan itu kita menentukan mau pakai CV ini atau pakai CV ini. Biar kamu punya journey-nya, bikin aja dua-duanya. Kayak gitu. Oke? Kalau kita sudah punya dua tipe CV ini, yang harus dilakukan adalah mau CV tipe kreatif atau tipe ATS friendly, yang desainnya penting, tapi yang lebih penting adalah informasinya yang ada di dalamnya, isinya gitu. Sehingga pastikan kita sudah paham basic ya, basic elemen dari CV itu apa aja. Apa sih informasi yang sifatnya itu wajib ada di CV? Info pribadi, pengalaman kerja jika punya, pengalaman magang, pengalaman pendidikan, organisasi kepanitiaan, skill, achievement gitu ya. Informasi, oh itu informasi-informasi yang wajib. Yang nggak wajib ada. Ya mulai dari foto, kontak referensi, hobi, minat gitu-gitu. Jadi kita harus paham gitu. Oh gitu. Jadi artinya apa? Mau dibikin ATS friendly atau dibikin kreatif, ya kita harus menyediakan informasi yang relevan dengan loker yang kita lamar gitu. Pastikan kita udah tahu isinya apa aja dan penulisan isinya itu bener nggak gitu. Oh saya tahu bahwa CV itu harus ada pengalaman pendidikan. Oke. Tapi Anda sudah tahu belum cara nulis pengalaman pendidikan yang benar itu gimana di CV? Nah, ibaratnya gitu. Saya tahu, saya sebagai orang sudah bekerja, saya harus nulis pengalaman kerja di CV. Tapi udah tahu belum cara nulis pengalaman kerja di CV itu gimana? Nah, semacam itu. Coba nanti masing-masing elemen dipelajari lagi. Karena ini sesi general, maka aku jawabnya secara umum-umum dulu ya, kayak gitu. Pastikan setiap informasi yang ada di dalamnya itu sudah komplit. Oke. Nah, anggap saja dua tahap ini kamu udah dilewati. Jadi sudah paham CV-nya semacam apa, tipenya semacam apa. Kemudian kamu sudah bikin ya elemen-elemen di dalamnya secara lengkap. Oke. Anggap aja dua hal ini sudah
kamu lakukan. Cek Hmm. suaraku udah jelas ya. Nah, pada Soalnya saat ya, pada saat dua informasi udah dimasukkan, yang selanjutnya mm, adalah kita harus paham cara pakai CV-nya. Anggap aja, oke, CV-ku ada dua, ini sama ini. Udah aku bikin, mm, aku udah nulis dengan benar, berarti kan CV-ku udah jadi. Saat mm, CV udah jadi, ini mau aku cara makainya gimana? Gitu. Kenapa seperti mm, semacam itu? Karena CV itu harus benar cara bikinnya dan cara pakainya. Oke? mm. CV Oke, kamu Pak. udah bikin bagus, kalau cara pakainya salah ya salah. Kamu tahu cara Mm, pakai CV yang baik, tapi kalau CV-nya masih banyak salah ya sama aja. Apalagi dua-duanya kurang optimal gitu. Cara mm, pakai itu meliputi apa aja? Satu, ngirim CV-nya itu mau lewat apa aja? Oh, aku lewat email, mm, iya. Aku lewat website perusahaan, iya. Lewat job portal, iya. Nah, kamu harus pelajari kaidah ngirim lamaran via email tuh gimana? CV dan teman-temannya tadi, ya kan? Kalau mau lewat website, mm. kaidahnya tuh harus gimana? Kalau lewat job portal gimana? Lewat LinkedIn gimana? Semacam itu. Itu termasuk cara pakai CV. Atau misalkan, kapan kamu ngirim CV-nya gitu? Apakah hari kerja aja? Apakah jam kerja aja gitu? Kalau aku pribadi ngirim CV kapanpun nggak masalah kok gitu. Asal itu kamu nggak ngechat orangnya kan nggak ganggu gitu ya gitu. Gitu. Jadi jangan ditunda gitu. Kemudian cara pakainya apalagi tadi jumlah lamaran yang kamu kirim. Jangan sampai hari ini kamu ngirimnya banyak, besok dikit, besoknya enggak gitu. Karena setiap hari tuh loker baru selalu ada. Kamu kan cukup lama di grup lokerku lah. Tiap hari kan loker tuh nongol. Ya, gitu. Jadi jangan ditunda. Jangan sampai hari ini nggak ngirim, nanti kelewat nanti. Oke? Iya. Terus cara pakai apa lagi yang harus paham? Nah, cara pakai yang selanjutnya itu adalah tadi, kapan kita ngirim CV sama dokumen A, kapan CV sama dokumen ABC, kapan CV sama dokumen ABCD, kayak gitu. Oke, dan terakhir cara pakai adalah kapan kita evaluasi atau kita update CV-nya. Begitu kita punya kemampuan baru, pengalaman baru, itu relevan untuk atau mendukung posisi yang kita akan lamar, ya udah di-update dulu CV-nya, stop dulu apply-apply-nya, semacam itu. Sehingga CV tadi itu Mm, harus benar cara bikin dan cara pakainya. Oke? mm. Di mana Oke, Pak. CV pada saat cara bikin tadi, dia harus memenuhi 4 hal. Satu, ditulis dengan jujur, ya kan? Mm, mm. Tapi nulis dengan Ya. jujur aja nggak cukup. Nomor dua tuh harus lengkap dan relevan. Informatif dan Mm, infonya itu dibutuhkan untuk posisi yang kamu lamar. Udah jujur, lengkap dan relevan juga nggak cukup. Ada yang poin nomor 3. Apa itu? Menarik, gitu. Poin nomor 3 adalah mm. menarik. Kamu harus menuliskan Menarik. dengan bahasa yang menarik. CV itu bukan tempatmu curhat, tapi tempatmu jualan. Menjual kemampuan diri, menjual pengalaman diri. Sehingga harus Mm. menarik di nomor 3. Nah, menarik ini juga kurang lengkap. Yang terakhir adalah up to date, update gitu. Update. Jadi begitu kita punya kemampuan baru, update CV-nya. Ada kemampuan baru, update lagi CV-nya. Kayak gitu. Nah, itu adalah cara Mm. penggunaan CV Oke. secara umum. Kayak gitu ya. Oke. Ada lagi nggak pertanyaan? Berarti kan ini, sorry, dari pertanyaanmu kan mungkin udah agak lama ya sejak terakhir kali kamu update CV ya, bener nggak? Atau gimana? Iya, benar. Iya ya, udah agak lama kan sejak terakhir Mm. kali bikin CV ya, kayak gitu. Oke, tapi udah mulai nyoba untuk ngirim lamaran belum dengan CV yang kamu kirim? Udah, Atau belum? Oh udah, udah, udah udah ada ada beberapa, udah ada yang respon. cuman belum ada. Oh belum ada gitu. Oke. Nah, format yang kamu gunakan ini, apakah format yang kamu gunakan beberapa tahun yang lalu? Baru sih, Pak. Mungkin eh, akhir-akhir 2022 sih. Oh, oke. Jadi ini termasuk yang update gitu ya, Iya. gitu. Nah, berdasarkan penjelasan sederhana kita ngomongin curiga-curigaan boleh dong. Menurutmu kurang Mm. optimalnya CV-mu tadi itu gara-gara cara bikinnya atau cara pakainya? Menurutmu kurang optimalnya sejauh ini? Kalau menurut saya sih isinya juga kurang menarik ya. Kemudian pakainya juga gitu. Karena ya saya kan
pertama itu kan saya udah bekerja gitu kan Pak. Jadi ketika saya mau ngelamar itu ya saya hanya melihat ketika saya suka kan baru saya masukin gitu. Iseng-iseng berhadiah lah gitu sih Pak. Oh, oke. Cuman lama kelamaan kan kok dari semua atau dari beberapa gitu kan kok belum ada juga gitu sih sebenarnya. Oke. Ini ada dua Apa hal yang nih. Ada dua gimana hal ya? nih yang mungkin kita bisa coba ini ya. Melamar sesuai yang kita suka itu berbeda Hmm, dengan iseng-iseng berhadiah. Oke. Ini dua hal yang beda hmm, banget ini. Ini timur barat nih. Melamar yang kita suka itu kewajaran gitu. hmm, Oke. Entah sukanya karena tulus atau dipaksa ya untuk lamar kerja ya, ya, gitu. ya Pak. Kepaksa akhirnya aku kerja itu. Tapi melamar yang disuka itu adalah sesuatu yang bener dong. Dan wajar kan Hmm, gitu. hmm, Tapi kalau iseng-iseng berhadiah, artinya mau dipanggil atau enggak, ya terserah. Kita nggak ada ambisi di dalamnya. Oke? Kalau iya. orang yang suka, pasti kejar. Oh, ini aku suka loker ini nih, kirim. Cet. Ada antusiasme di dalamnya. Tapi kalau yang iseng-iseng berhadiah, nggak ada antusiasme. Panggil syukur, enggak juga nggak apa-apa, gue masih kerja gitu misalkan. Jadi kayak gitu. Sehingga pada saat kita kurang fokus, kurang ngejar semacam itu, takutnya satu, detail kecil kita lewati. Jadi yang kita penuhi itu hanya sekedar, oh ini syaratnya ngapain sih? Ngirim CV, ijazah, transkrip. Oh ya, kirim. Oh, Menuntaskan kewajiban aja. Kita hal-hal hmm, detailnya tuh mungkin belum gitu. iya. Jangan-jangan dokumennya udah dikirim tapi dokumennya blur. Jangan-jangan dokumennya dikirim butuh kualifikasi tertentu kita punya tapi nggak kita tulis di CV gitu. Oke. Jadi pada saat Gitu. tidak ada ambisi di dalamnya kita detailnya tuh takutnya kelewat. Yang kedua adalah performanya. Performanya tuh fluktuatif. Yang tadi pas lagi yang disenangi banyak ya naik, pas nggak turun, pas lagi nggak banget. Bener-bener ada sehari itu nol kamu nggak ngirim lamaran gitu ya. Ya gitu. Ya itu. Gitu. Jadi itu yang akan terjadi. Itu poin nomor satu dulu. Sehingga apa yang harus dilakukan? Ya bener tadi, lamar sesuai dengan yang kamu suka, tapi tetapin Hmm, target. Teman-teman yang udah pernah sharing sama aku tuh aku selalu challenge bikin target pribadi bahwa hmm. sebelum sehari aku ngirim sekian lamaran, aku nggak tidur gitu. Silahkan bikin target pribadi itu. Nah, rata-rata teman-teman di komunitas yang ada di grup-grup WA yang pernah sharing sama aku, kalau aku rata-rata tuh sehari tuh bisa 20 sampai 30 lamaran per day, Sehari. sehari. Aku bilang Saya yang belum rata-rata. Aku gitu sih bilang Pak. rata-rata. Jadi ada yang lebih rendah, ada yang lebih tinggi. Beberapa orang ada yang jauh lebih tinggi dari aku waktu itu. Jadi dia bisa sehari itu minimal 100 lamaran. Sehari satu orang. Di atas Banyak. di atas 100 sekian gitu. Aku tanya dan jawaban dia persis kayak yang aku lakuin dulu waktu aku jadi fresh grade gitu. Kok bisa? Kamu bisa 100 lamaran gimana? Aku hitung nggak? Aku tuh bisa dapetin info loker dari mana aja. Dari grup WA-mu, dia bilang gitu. Terus dari website-website perusahaan. Terus dari grup Telegram, dia bilang gitu. Terus dari dia nyarinya tuh di LinkedIn. Terus job portal A gitu. Aku udah ada 5. Kalau ini cuma 5, 5, 5, 5, 5, itu aku udah 25, Kak. Kayak gitu. Jadi dia bikin targetnya Hmm. semacam itu. Coba aku. Jadi dia berusaha, kan dia kan statusnya beda sama kamu. Dia kan memang fresh grade, jadi nggak kerja gitu kan. Dia bilang, Ah, Jeng, bahwa aku buka LinkedIn. Aku nyari 5 lamaran dulu. Begitu aku udah ngirim 5, LinkedIn aku tutup. Aku cari job street. Aku buka job street, cari 5 loker yang aku bisa kirim. Kirim, tutup. kirim. Cari dari grup WA Bapak yang dikirim. Scroll-scroll, pokoknya 5. Udah habis tutup lagi, Hmm. tutup lagi, tutup lagi. Terus nanti habis itu aku balik lagi ke LinkedIn lagi. Barangkali pada saat aku ninggalin LinkedIn sambil aku buka yang lain, di LinkedIn udah terupdate info baru gitu. Tapi aku ngerasa kayak kok 25 kurang, waktu kosongku masih banyak Kak, daripada aku santai-santai. Ya udah aku apply sampai ada di angka 100-an gitu. Ini cuma beberapa orang di tahun 2022 yang ngomong gitu. Dan kayaknya orang-orang udah kerja semua ya. Kalau aku lihat kan ada yang udah keluar dari grup, ada yang update di LinkedIn gitu. Gitu. Jadi Oh. itu artinya apa?
ini tuh nggak ada alasan kayak loker yang sesuai itu nggak ada gitu. Perusahaan itu banyak. Perusahaan nyari kandidat, Mm. ya kan? Ingat ya, perusahaan nyari kandidat, kamu nyari perusahaan. Jadi Mm. kemungkinan, nah perusahaan cuma satu. Misalkan perusahaan ini jumlah perusahaan dibandingkan sama kandidat kan jauh banget nih, gitu kan? Ya. Jadi ada kemungkinan kamu menemukan perusahaan itu, tapi perusahaan itu nunjuk perusahaan lain, nunjuk kandidat lain gitu. Sehingga Mm. kamu harus lebih giat dari sisi menemukan perusahaannya sebelum perusahaan menemukan kandidat lain. Caranya gimana? Begitu ada loker, lamar segera, kirim lamarannya tiap hari karena kamu nggak tahu bakal dibuka kapan gitu. Terus kayak gitu, oke? Mm. Gitu. Sehingga dan direkap nanti ya, direkap nanti akhirnya kamu bisa evaluasi. Oh, dalam waktu seminggu tuh aku udah ngirim sekian lamaran. Dari sekian lamaran berapa yang sifatnya belum belum direspon? Berapa yang udah Mm. respon tapi responnya cuma ngintip-ngintip, download-download gitu doang. Berapa yang responnya menolak? Berapa yang lolos ke tahap selanjutnya gitu. Ini yang nggak respon mau aku apain? Mau aku tunggu lagi, seminggu lagi mungkin. Oke. Ini yang nggak terima berapa nih? Wih, 50 misal. 50 ini tuh kebanyakan tuh aku ngelamar yang sesuai jurusan atau enggak. Atau 50 ini tuh kebanyakan yang aku kirim via apa. Oh 50 ternyata kok via email ya. Apa yang salah dengan aku ngirim email gitu. Terus yang lolos ke tahap selanjutnya ada berapa? Oh, ada 10. 10 ini ternyata yang aku kirim lewat LinkedIn. Wah, berarti aku udah bener nih untuk nyari loker di LinkedIn. Perlu aku tingkatkan nih biar makin banyak kayak gitu. Apa yang harus kamu lakukan? Bikin action plan tuh. Ya, yang lanjut ke tahap selanjutnya kamu mau ngapain? Yang belum direspon kamu mau ngapain? Yang ditolak kamu mau ngapain? Gitu. Sehingga kegiatanmu itu padat dan konsisten. Nah, pada saat padat dan konsisten tinggal nunggu waktu aja sampai ada perusahaan yang tepat akhirnya nawarin kamu. Ntar kamu bingung sendiri mau follow up yang mana, mau cara reschedule gimana, udah aku geser-geser udah nggak bisa lagi gitu kan. Nego gaji gimana, itu pusing juga gitu-gitu. Mendingan pusing di situ gitu. Dan aku yakin jumlah loker tuh banyak banget ya gitu. Asal apa? Kamu aktif di sosial media. Sosial media tuh digunakan untuk nge-support karirmu gitu. Kamu punya job portal, tapi kamu punya sosial media. Nah, optimalkan sosial media yang dekat dengan karir. Misalkan apa? LinkedIn. LinkedIn itu sosial media. Sebagai seorang Mm. job seeker, kamu harus aktif di LinkedIn. Mulai lebih dari sekedar untuk temuin info loker, ngirim lamaran. Udah lengkap belum profilnya? Udah sering bikin postingan belum? Udah connect ke orang-orang baru nggak? Temenmu, di antara koneksimu berapa orang yang HRD? Di antara people yang kamu follow, orang-orang yang kamu follow, berapa yang HR? Berapa yang recruiter? Pernah nge-DM nggak nanya sama mereka? Selamat pagi Pak, selamat pagi Bu, perkenalkan nama saya ini. Gitu. Saya merupakan lulusan misalkan S1 psikologi dengan total pengalaman kerja selama sekian tahun sebagai ini. Saat ini saya sedang terbuka untuk kesempatan bekerja gitu sebagai ini atau ini gitu. Apakah sedang ada kebutuhan karyawan di perusahaan Bapak atau Ibu, dipersilahkan untuk mereview profiling in saya gitu. Atau apabila Bapak atau Ibu berkenan, saya bersedia untuk apa misalkan diberikan waktu untuk mungkin kita bisa diskusi sehingga saya dapat menjelaskan terkait dengan keahlian saya gitu-gitu. Nyapa aja dulu nggak masalah gitu. Hal-hal semacam inilah yang banyak di skip sama orang. Kenapa? Karena dengan banyaknya job portal, kesibukan kita cuma bikin akun dan klik 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 gitu. Itu sibuk banget di situ. Padahal Iya. di balik layar itu manusia dan manusia tuh bisa diajak ngobrol. Kamu nggak lagi ngomong sama artificial intelligence gitu, ya kan? Mm. Gitu. Sehingga hal-hal semacam inilah yang jangan di skip gitu. Jadi dari semua ini apa? Aku nggak terlalu banyak membahas soal isi CV-nya ya gitu. Karena yang penting Iya. pahami dulu, kamu mau pakai CV tipe apa, terus pastikan bener bikinnya, setelah itu bener cara pakainya, setelah itu dilakukan secara konsisten, dalam periode tertentu kamu evaluasi. Kan gitu. Mm. Oke, kesimpulannya itu dulu. Oke, Oke, siap panjang ya. Kak. Oke, ada lagi nggak yang pengen kamu diskusikan? Hal-hal yang sifatnya general atau umum? Terkait Picker ID itu Kak, saya kan memang baru ya bergabung Hmm? di situ. Hmm? Kemudian eh, itu kan saya udah ada beberapa sih yang seperti Bapak bilang. Tadi nanti kan di chat ditanyain gitu. Ada yang beberapa yang
merespon. Hmm. Ada juga mungkin belum membalas lah ya. Nah, itu berarti harus misalnya saya menambah koneksi ditambahin gitu. Hmm. Nanti setelah itu eh ini kita harus secara ini ya, secara terus-menerus ya seperti itu atau cukup sampai di situ. Kemudian untuk saya kan ada di kantor kan ada kegiatan atau apa, itu bisa di sharing ke situ juga ya. Atau Oke. khusus ketika kita lagi membutuhkan lowongan atau apa gitu. Oke, menarik. Jadi pada saat kita bikin akun LinkedIn gitu, yang harus kita lakukan pertama adalah melengkapi isinya, melengkapi profilnya. Oke. Hmm. Saat profilnya udah lengkap, yang selanjutnya dilakukan adalah melengkapi aktivitasnya. Aktivitas Hmm. ini berkaitan dengan ya apa namanya? Interaksi dengan manusia gitu. Ya. Mulai dari apa? Ya connect ke orang baru, follow orang baru, bikin postingan rutin, komen di postingannya orang, ngucapin mungkin ada yang ulang tahun, ngucapin selamat ultah gitu. Hmm. Ada postingan bagus kamu reshare, kamu repost gitu. Dan Hmm. lain-lain gitu. Jadi interaksi kayak kamu pakai sosmed biasa. Kadang kamu nge-like, kadang kamu komen, kadang kamu bikin story, kadang kamu ngepost ini itu, gitu kan? Itu Hmm. yang lakukan hal semacam itu, tapi secara profesional semua macam itu. Oke? Nah, pada Oke, saat Pak. kita sudah melakukan itu sampai kapan? Selama kamu ada di dunia profesional. Banyak orang salah main LinkedIn itu adalah pada saat jadi job seeker main LinkedIn, begitu udah nggak, LinkedIn ditinggal, Hmm. gitu. Jangan kayak gitu. Ya. Karena kamu aktivitas-aktivitas di kantormu pun yang sifatnya itu branding, entah branding diri, branding tim, branding perusahaan, branding produkmu, itu bisa secara berkala di-post di LinkedIn-mu. Terlebih Hmm. nanti kalau misalnya kamu pengen pindah kerja lagi gitu, kamu nggak perlu branding dari nol. Banyak orang Ya. memperlakukan LinkedIn sebagai job portal. Kalau job portal wajar, kamu login, kamu update, memang untuk kamu sibuk nyari kerja. Habis dapat kerja, job portalnya nggak kamu buka, ya nggak apa-apa. Karena job Ah, portal gitu kan. Tapi kan LinkedIn itu kan sosial media nih. Walaupun di dalamnya ada job portal, kan intinya sosial media gitu. Buat networking hmm. gitu. Sehingga ya posting-posting aja nggak apa-apa. Nggak harus postingan yang selalu serius. Selang-seling aja nggak apa-apa. Oke. Yang penting Oh, postingannya itu bukan, ya itulah kaidah-kaidah komunikasi gimana sih? Nggak ada yang sara, nggak ada yang penipuan, nggak ada yang hasut, nggak ada yang gitu-gitu aja. Gitu. Yang profesional-profesional aja nggak apa-apa. Bahkan kalau kamu bingung harus posting apa, lihat aja di beranda kamu yang lewat apa, gitu kan. yes. Tapi tidak semua yang lewat di beranda akhirnya serta-merta langsung kamu posting kayak gitu ya, gitu. Misalkan ada job seeker nyari kerjaan, terus dia promosi diri yang dilampirin itu pas foto atau foto gede gitu ya. Nah, itu jangan diikutin tuh hal-hal kayak gitu, oke? Atau ada yang Ya. bikin postingan perkenalan diri yang diposting CV. Jadi CV tuh jangan diposting di beranda ya gitu. CV tuh ya dipakai untuk apply job yang di menu job itu aja gitu. Bisa kalau pakai easy apply ya itu attach di situ aja gitu. Tapi jangan di sini gitu ya, jangan di post gitu dan lain-lain gitu. Bener-bener harus riset sih. Kan ibaratnya kalau kamu habis ada perangkat baru pakai HP baru kan dieksplor kan. Kameranya Ya. gimana, audionya gimana, sama lagi juga sama itu. Bukalah lewat laptop, jangan lewat, saranku sih lewat laptop ya, jangan lewat HP dulu ya. Terus habis itu lihat menu-menunya ini ada menu apa, kalau diklik keluarnya kemana, oh ini kesini jadi kesini, oh ini untuk ini, itu explore dulu gitu. Siap, siap. Itu aja sih, oke, untuk cara pakainya gitu. Coba nanti kamu bikin planning planning postingan gitu. Oke, ada lagi Mm-mm. nggak soal LinkedIn atau yang lain juga yang sifatnya umum kalau masih ada? Udah sih, itu aja, Pak. Cukup. Cukup. Oke, berarti kita masuk ke sesi detail ya. Makasih ya. Yuk.